Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafina Fiadietia dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Sebelum Islam datang, kondisi masyarakat Indonesia sangat beragam, seperti dari sisi ekonomi, sosial politik, kepercayaan atau agama, dan sosial budaya. Berikut penjelasannya. Kondisi ekonomi. Kondisi wilayah Indonesia beragam, maka profesi yang digeluti masyarakatnya juga beragam. Masyarakat yang tinggal di perdesaan dan pelosok memanfaatkan sebagai sumber penghasil dengan menjadi petani. Masyarakat yang hidup di pinggiran pantai berprofesi sebagai nelayan. Bagian juga ada masyarakat yang bekerja sebagai pedagang. Letak geografis Indonesia menyebabkan air dan cahaya matahari ada sepanjang waktu sehingga cocok untuk bercocok tanam. Kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik di Indonesia sebelum Islam datang ditandai dengan kerajaan Hindu Buddha. Hindu Buddha merupakan pengaruh besar dalam pemerintahan saat itu. Sebelum Islam datang, Indonesia dikuasai dua kerajaan, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya di masa itu mengalami kejayaan karena menjadi bagian jalur internasional. Saat itu Sriwijaya banyak dikunjungi pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok. Pada abad ke-13 Sriwijaya menunjukkan tanda kemunduran. Kemunduran Sriwijaya semakin diperparah setelah serangan kerajaan Singhosari dari Jawa melalui ekspedisi Pemalayu. Pada tahun 1474 Majapahit resmi runtuh. 3. Kondisi agama dan kepercayaan. Agama Hindu lahir di Indonesia sekitar 1500 SM dengan kitab suci Weda. Buddha lahir di India kurang lebih tahun 500 SM dengan kitab suci Tripitaka. Tara Kapitaya merupakan kepercayaan yang memuja Sang Hayataya, yakni bermakna hampa atau kosong. Adapun para orientalis mengklarifikasi kepercayaan nenek moyang menjadi dua, yakni animisme dan dinamisme. Animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi seperti pohon dan batu besar memiliki roh jiwa yang dapat menjaga atau membantu kehidupan sehari-hari. Dinamisme mempercayai kekuatan yang berada dalam suatu benda dan diyakini mampu memberikan sesuatu manfaat dan mara bahaya, contohnya keris atau benda lain yang dianggap keramat. 4. Kondisi sosial budaya. Indonesia terdiri atas suku bangsa yang beragam yang tersebar di dari Sabang sampai Merauke. Tiap suku bangsa memiliki corak seni, budaya, dan bahasa. Kekayaan bahasa yang tak ternilai harganya tersebut dapat dipertahankan, dilestarikan. B. Masuknya Islam di Indonesia. Tersebarnya Islam ke Nusantara ada beberapa jalur, diantaranya jalur perdagangan, pernikahan, seni budaya, tasawuf, dan pendidikan kesultanan. 1. Perdagangan. Pelabuhan pada umumnya terletak di muara sungai, maka hubungan dagang dengan daerah pendalaman lebih banyak dilakukan melalui sungai. Karena transaksi dagang masyarakat perdagangan dengan masyarakat pesisir berlangsung terus-menerus, dakwah Islam bisa sampai ke pendalaman. Para pedagang muslim di Arab, Persia, dan India ikut ambil bagian dalam sebaran agama Islam. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur. A. Jalur selatan, yaitu Arab, Mekah, dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. B. Jalur utara, Arab, Mekah, dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, atau pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia. 2. Pernikahan. Para saudagar muslim dari negeri Timur Tengah akan menetapkan dalam beberapa waktu. Kemudian mereka membentuk perkampungan muslim yang disebut pekerjaan dan berinteraksi dengan penduduk setempat. 3. Pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pembelajaran atau pendidikan dilakukan dengan cara membangun pesantren. Pendidikan Islam diselenggarakan oleh guru agama, kiai, dan ulama. 4. Seni budaya. Penyebaran agama Islam melalui jalur kebudayaan dapat dilihat dari peninggalan sejarah yang banyak tersebar di Nusantara. Penyebaran agama Islam ditunjukkan melalui pertunjukan wayang dengan memasukkan unsur Islam. 5. Tasawuf. Kedatangan tasawuf diperkirakan sejak abad 13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam. 6. Pendiri kesultanan. Masyarakat yang telah memeluk Islam kemudian mendirikan Islam pemerintahan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meraih cita-cita. C. Teori masuknya Islam di Indonesia.
Setiap teori yang dipakai mempunyai landasan dan nilai kredibilitas. Adapun teori-teori yang mendasari masuknya Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat. Teori ini dinamakan teori Gujarat, bertolak dari pandangan yang menyatakan asal negara membawa agama Islam ke Nusantara dari Gujarat. Adapun peletak dari teori ini, Snok Grunge. Dia berpendapat bahwa masuknya Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan antara Indonesia dan Kambai atau Gujarat. Teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam masuk di Indonesia sekitar abad ke-13. Dasar dari teori Gujarat: A. Kurangnya fakta yang menjelaskan penerapan bahasa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. B. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, Eropa. C. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik asale tahun 1297 Masehi yang bercorak khas Gujarat. 2. Teori Tiongkok. Teori Tiongkok mengatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para kota perantau di Tiongkok. Ajaran Islam telah sampai di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa raja Islam terutama di Jawa, yakni Raden Patah dari Demak, merupakan keturunan Tiongkok. 3. Teori Persia. Teori Persia di Indonesia adalah P.A. Hossein D.J. Diningrat. Fokus pandangan teori ini tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Teori Persia lebih melibatkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia. 4. Teori Mekah. Teori Mekah didukung oleh Dr. Hamka van Leur dan T.W. Arnold. Mereka menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia jauh sebelum abad ke-13, karena pada abad tersebut sudah berdiri dari kekuasaan politik Islam. Teori ini didukung oleh orang-orang yang berperan besar dalam penyebaran dakwah agama Islam pada masa tersebut, yaitu kalangan bangsa Arab sendiri. Dasar teori Mekah sebagai berikut. A. Pada abad ke-7, yaitu pada 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Arab. Dengan pertimbangan bahwa perdagangan Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4, hal ini sesuai berita Tiongkok. B. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i. Pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah, sementara itu Gujarat merupakan pengaruh mazhab Hanafi. C. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar al-populer Mesir. D. Corak keislaman di Indonesia. 1. Pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Corak pendidikan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh salah satu jalur masuknya Indonesia, yakni melalui perdagangan. Mulainya mereka mendirikan perkampungan Islam di sekitar kota pelabuhan, tempat transit kapal dagang sebagai pusat dakwah Islam. 2. Perekonomian. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar. Yang perekonomian dapat pengaruh corak keislaman. Sejarah mencatat banyak tokoh muslim Indonesia yang sukses dalam bidang ekonomi. Contohnya K.H. Samhudi, pedagang batik yang lahir di Laiwan, Surakarta pada tahun 1905. 3. Seni dan budaya. Nilai-nilai keislaman mempengaruhi seni dan budaya di Indonesia. Adapun budaya yang dikaitkan dengan budi pekerti dan hasil pemikiran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesenian termasuk unsur kebudayaan. 4. Politik. Dengan Islam di Indonesia menurut mewarnai corak politik di Indonesia, ini dibuktikan dengan kemunculan kerajaan-kerajaan awal Islam di Indonesia seperti Samudra Pasai, Malaka, Aceh, Darussalam, Demak, Pajang, Cirebon, Mataram, Ternate, Tidore, Gorontalo, Makassar, Banjar,